Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Caning Rafisa Putri. Saya dari jurusan PGMI semester 6 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang daur air atau proses terjadinya hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang daur air atau proses terjadinya hujan. Daur air, membicarakan tentang daur air, apa sih pengertian dari air sendiri anak-anak? Nah ya, air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling utama atau paling pokok. Kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup, kita sangat memerlukan air. Nah, daur air sendiri disebut juga siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan sirkulasi air dari atmosfer menuju ke bumi kembali lagi ke atmosfer. Nah, dari kejauhan atau dari udara, di permukaan bumi ini terlihat banyak sekali perairannya diketimbang dengan daratannya. Seperti yang kita ketahui ya anak-anak, bahwa di Indonesia merupakan negara kepulauan karena negara Indonesia terdapat banyak sekali pulau-pulau. Sumber air sendiri di permukaan bumi ini banyak sekali macamnya. Ada dari sungai, dari laut, dari mata air, dan lain-lain. Nah anak-anak, apa sih kegunaan dari air sendiri? Ya, banyak sekali ya kegunaan dari air. Yang pertama adalah air digunakan untuk minum. Kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup, kita sangat membutuhkan air untuk minum, untuk mengembalikan energi dalam tubuh kita agar kita tetap bertahan hidup. Nah, yang kedua, air digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, air juga digunakan sebagai sarana transportasi. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa transportasi yang ada di air ya anak-anak. Salah satunya adalah kapal. Nah, selanjutnya, air digunakan untuk sarana olahraga. Olahraga apa saja sih yang ada di air? Ya, salah satunya adalah olahraga renang. Yang selanjutnya ada olahraga selancar, dan yang selanjutnya ada olahraga arum jeram. Nah, yang terakhir, air digunakan sebagai perikanan. Seperti yang kita ketahui ya anak-anak, bahwa tambak-tambak itu biasanya dibangun atau dibentuk itu di dekat perairan atau di dekat laut karena untuk memudahkan pemindahan air ke tambak tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke proses terjadinya hujan. Yang pertama, air di permukaan bumi yang ada di laut, sungai, danau maupun yang dari tumbuhan itu mengalami penguapan. Proses ini disebut dengan proses evaporasi. Mengapa sih kok bisa air yang ada di permukaan bumi ini mengalami penguapan? Nah, iya. Air yang ada di permukaan bumi ini mengalami penguapan karena adanya paparan dari sinar matahari. Setelah air menguap, uap air hasil evaporasi akan menuju ke udara. Suhu udara yang dingin akan membuat uap air berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan berubah menjadi awan. Nah, proses ini disebut sebagai proses kondensasi. Selanjutnya, keadaan suhu yang semakin tinggi akan membuat titik-titik air atau awan semakin besar sehingga angin tidak dapat lagi menampung titik-titik air sehingga air jatuh ke bumi. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Selanjutnya, air yang jatuh ke bumi akan diserap oleh tanah dan sebagian akan mengalir ke permukaan bumi yang paling rendah. Nah, anak-anak, apakah sudah jelas? Ya, baik. Ibu akan menayangkan sebuah video yang menjelaskan tentang proses terjadinya hujan agar kalian lebih memahami tentang proses terjadinya hujan. Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan.
Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Oke, cukup. Mungkin video tadi bisa membantu kalian untuk lebih memahami proses terjadinya hujan atau siklus air. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hujan. Yang pertama, penebangan hutan secara liar. Seperti yang kita ketahui anak-anak, bahwa hutan atau tumbuhan juga bisa mengalami penguapan. Hutan atau tumbuhan juga bisa menyerap air. Oleh sebab itu, jika hutan gundul itu akan menghambat proses terjadinya hujan atau akan menghambat proses terjadinya hujan. Yang kedua, ada pembakaran hutan, sama seperti penebangan hutan secara liar tadi ya anak-anak. Nah, yang ketiga, ada pembangunan jalan raya. Itu akan menghambat proses aliran air menuju ke permukaan yang lebih rendah. Nah anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi tentang proses terjadinya hujan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghemat air. Nah anak-anak, apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa menghemat air? Nah yang pertama itu adalah menutup keran air setelah kita tidak menggunakannya lagi. Nah yang kedua, kita bisa menggunakan air bekas mencuci beras atau bekas mencuci sayuran untuk menyiram tanaman. Ketiga, usahakan kita mencuci pakaian setelah pakaian banyak. Nah, yang keempat, usahakan kita mencuci kendaraan bila kendaraan kita memang sudah benar-benar kotor. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang daur air dan proses terjadinya hujan. Kalian juga sudah menonton video tentang proses terjadinya hujan. Apabila ada yang belum paham, kalian boleh bertanya. Nah, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Sudah siap semua anak-anak? Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, di sini Ibu punya beberapa bahan buat kalian. Ibu punya ada toples kaca dan ada air panas, juga ada mangkok stainless, dan di sini Ibu juga punya es batu. Nah anak-anak, dari 4 bahan yang sudah Ibu kasih itu, kalian akan mempraktekkan atau membuat simulasi proses terjadinya hujan. Terserah kalian mau apain bahan-bahan tersebut, asalkan itu akan menghasilkan sebuah simulasi proses terjadinya hujan. Setelah kalian selesai, nanti kalian akan mempresentasikan ke teman-teman kalian yang lainnya. Oke anak-anak, waktu sudah habis. Apakah kalian sudah selesai? Nah, di sini Ibu juga akan melakukan praktek simulasi proses terjadinya hujan secara sederhana. Kalian boleh memperhatikan. Nah, di sini ada toples kaca. Lalu di sini ada mangkuk stainless dan di dalamnya ada es batu. Lalu di sebelah sini ada termos air yang berisi air panas. Lalu Ibu akan menuangkan air panas ke dalam toples kaca. Kita isi air secukupnya saja ya. Nah, sudah cukup. Lalu, Ibu akan meletakkan mangkuk stainless berisi es batu ke atas toples kaca. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar ya. Air yang ada di dalam toples sudah mulai mengalami penguapan. Uap air yang ada di dinding toples akan mengalir kembali lagi ke dalam toples. Nah, air di dalam toples kita ibaratkan sebagai air yang ada di permukaan bumi. Sedangkan es batu yang ada di dalam mangkuk stainless kita ibaratkan sebagai awan.
Nah, gimana anak-anak? Mudah kan? Nah, sekarang perwakilan dari kelompok kalian satu persatu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, cukup bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, karena sudah selesai, kalian boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke anak-anak, kalian akan mengerjakan soal tertulis. Nah, bagi siapa saja tadi yang memperhatikan, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari... Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang daur air dan proses terjadinya hujan. Seperti yang kita ketahui tadi ya, banyak sekali kegunaan dari air. Pesan dari Ibu bahwa kita sebagai manusia, kita harus menjaga sumber daya alam dengan baik, supaya sumber daya alam tersebut tidak habis dan bisa digunakan secara berangsur-angsur atau secara terus-menerus. Baiklah, selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, pada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.